Great. Kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita hari ini. Masih kita membahas tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya tekankan, mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga siap meninggalkan yang Yesus gak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Saya ngerti gak gampang, tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, cinta pada Yesus mengalahkan segalanya. Yang setuju sama saya katakan, cinta pada Yesus mengalahkan segalanya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, cinta pada Yesus mengalahkan segalanya. Siapa yang setuju cinta pada Yesus mengalahkan segalanya? Amin. Great. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-11. Dan yang perlu kita tinggalkan, jangan bersukacita dengan dasar yang salah. Sama-sama bilang sama saya, sukacita itu wajib. Karena kalau kita nggak sukacita, kita rugi sendiri. Kalau kita tidak sukacita, kita yang rugi sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita nggak sukacita, kita yang rugi sendiri. Karena orang stres nggak pernah menambahkan sesuatu dalam hidupnya. Dan selalu saya bilang, kalau tidak ada apapun yang bisa membuat kita sukacita, kita harus latih diri kita bersukacita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sukacita dari dalam. Iya kan? Karena kalau kita tidak sukacita, kita rugi sendiri. Tidak ada hal positif yang dapat kita buat dengan stres dan ketertekanan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya tidak sukacita, saya rugi sendiri. Tetapi ternyata ada sukacita yang benar, karena selalu saya bilang, setan itu ahli bikin kopi. Setan itu ahli bikin apa? Kopinya. Apapun yang Yesus buat, setan coba buat. Ingat waktu Musa melempar tongkat menjadi ular, ahli-ahli nuju Mesir melakukan hal yang sama. Setan itu goblok dan tidak punya ide. Setan itu goblok, tidak punya ide. Jadi setan selalu mengkopi apa yang Yesus buat. Orang yang suka kopi orang lain, nah itu sudah ngerti maksud saya. Betul? Anak Tuhan idenya hebat. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan idenya hebat. Orang lain boleh lebih pintar dari kita, tapi kita idenya pasti lebih kaya. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu kurang hikmat, kalau kamu kurang ide, minta sama Tuhan, dia ahlinya. Sama-sama bilang, Tuhan ahli dalam memberikan ide. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar. Salah satu yang setan mau buat adalah, it's okay kita bersukacita dengan alasan yang salah. Klik. Ini yang kita mau belajar. Lukas pasal 10 ayat 17-20. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu apa saudara? Kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Mereka kembali dengan apa saudara? Gembira. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya gembira. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya gembira. Tidak ada yang Tuhan ingin kita menderita. Tuhan mau kita gembira. Dan mereka gembira. Mereka bilang, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Rupanya selama ini mereka gak yakin. Selama ini mereka apa saudara? Gak yakin. Selama ini mereka pikir kalau Yesus usir setan itu normal. Mereka baru kaget. Tahukah saudara, setiap kali kita melakukan firman, kita baru sadar bahwa kuasa Tuhan hebat. Kadang-kadang kita bilang, ya cuma dia kali yang bisa ngalamin. Kenapa dia bisa ngalamin? Karena dia berani bertindak. Sama-sama bilang sama saya juga bisa. Waktu engkau bertindak, kau akan juga melihat Tuhan kita hebat. Amin. Cuman kita kadang-kadang gak berani aja. Tapi Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Selama ini mereka cuma senang lihat Yesus bertindak.
Tapi sekarang mereka mulai bertindak dan mereka kagum. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu apa yang Yesus bilang? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sama-sama bilang, aku melihat iblis jatuh. Kapan kita melihat iblis jatuh? Kalau kita mulai bertindak. Jangan kita ngeluh terus, jangan kita bersungut terus, jangan kita kayaknya berat nih hidup saya, kayaknya masalah saya bertubi-tubi nih. Lawan iblis. Sama-sama bilang, iblis harus saya lawan. Lanjut ayat 19. Sesungguhnya, haleluya, aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakan kamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, tidak ada yang membahayakan saya. Iblis itu ahli dalam intimidasi, tapi yang jaga kita Tuhan. Sama-sama bilang, iblis ahli dalam mengintimidasi. Dia senang bikin kita stres. Dia senang bikin kita overlasting gitu. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, iblis cuma ahli intimidasi, Tuhan yang jaga kita. Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Saya mau setiap saudara pulang gereja dan yakin tidak ada yang membahayakan saya. Dia cuma intimidasi pikiran kita, dia cuma intimidasi jiwa kita, dia intimidasi hidup kita sampai kita wah kayaknya berat nih, kayaknya berat. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, janji Tuhan benar. Yang setuju sama saya katakan janji Tuhan benar. Namun demikian, loh rupanya ada kritik. Tuhan bilang, it's okay, I give you power. Sama-sama bilang, Tuhan sudah beri saya kuasa. Namun demikian, janganlah bersukacita karena apa? Roh takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Klik. Pelajaran apa yang kita bisa belajar? Saya pelajari gini. Sukacita dalam Kristus sangatlah menarik dalam iman Kristen. Kenapa? Nah, saya lihat ada 3 hal di sini. 1, karena sukacita obat yang manjur. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sama-sama bilang sama saya, sukacita lah obat. Bu, kalau engkau kebanyakan dendam, kalau engkau kebanyakan kepahitan, kalau engkau kebanyakan sakit hati, kalau engkau kebanyakan pikiran, coba lihat. Mungkin kau sedang kurang bersukacita. Putar lagu rohani. Belajar lihat hal yang positif dalam hidup ini. Sukacita adalah obat. Tidak ada obat yang lebih hebat daripada sukacita. Saya ngerti. Amin, saudara lemas sekali. Tidak ada obat yang lebih hebat daripada sukacita. Amin. Karena Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang. Siapa yang percaya Alkitab benar? Mulai hari ini tes. Penyakit apapun, kalau saudara hadapi dengan sukacita, saudara bersyukur sama Tuhan, saudara yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, banyak mujizat terjadi. Amin. Yang kedua, ternyata sukacita bukan hanya obat yang manjur. Sukacita justru menunjukkan kesaksian kita juga. Tahukah saudara, banyak orang diberkati hanya kalau saudara bahagia. Kalau istri sukacita, suami asik. Cuma suami pulang, istri manyun gitu. Sebaliknya, kalau suami sukacita, istri itu asik. Saya bayangin kalau rumah tangga penuh sukacita. Aduh, walaupun tinggal di rumah kontrakan, rasa Pondok Indah. Tapi walau tinggal di Pondok Indah, tinggal di Menteng. Tapi kalau penuh dengan amarah, tekanan, sukacita, jadi Menteng Wadas. Iya tuh. Ngerti gak mau saya? Karena sukacita itu adalah kesaksian. Saudara boleh tiap hari ke gereja. Saudara boleh pakai kalung salib 1,5 meter. Tapi kalau hidup saudara stres terus, orang akan bilang, loh ilah tuh orang
Dia punya salib lebih gede daripada yang Tuhan Yesus naikin. Tapi kok modelnya kayak penjahat yang di sebelah kanan Yesus kayaknya. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Kalau saudara orangnya suka stres, saudara orangnya tuh nggak pernah senyum, saudara tuh orangnya apa aja khawatir gitu. Kalau orang tanya dari gereja mana, jangan bilang dari Glo. Bilang aja pokoknya dekat bundaran HI lah, kan banyak gereja di situ tuh. Kalau enggak, lu bikin malu gua. Nanti orang tanya pendetanya siapa? Eli sama Gula. Ya kan? Oh Pak Eli, kesian sekali tuh. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, sukacita membuat hidup kita jadi kesaksian. Kalau engkau ingin nama Yesus dipermuliakan dalam hidupmu, belajarlah bersukacita dalam hidup ini. Yang sejak katakan amin. Yang ketiga saya pelajari, kenapa sukacita sangat menarik dalam iman Kristen? Karena sukacita membuat hidup kita menyenangkan. Jangan tunggu hidup kita menyenangkan baru bersukacita. Ketika kita bersukacita, hidup kita jadi menyenangkan. Ini sama kayak telur sama ayam. Ada banyak orang yang bilang sama saya, pendeta mana duluan, telur atau ayam? Jangan nanya sama pendeta. Kau nanya sama pendeta gampang, karena Tuhan tidak pernah menciptakan telur, Tuhan menciptakan binatang. Tanya sama orang dunia, dia bingung mana duluan ya. Kan gak ada telur kalau gak ada ayam. Ya kalau gitu ayam. Tapi kan ayam ada kalau ada telur. Enggak juga, karena hari ke-6 itu Tuhan menciptakan ayam. Alkitab tidak pernah berkata jadilah telur lalu telur jadi. Ya tahu. Maka kemudian Adam lihat, ini apaan, ini apaan? Bebek. Gajah, emang gajah bertelur. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, waktu kita bersukacita, keadaan semua jadi baik. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya, ada 3 hal kenapa sukacita itu menarik. Yang pertama, karena sukacita obat yang manjur. Orang yang bersukacita jauh dari penyakit. Amin. Kalaupun dia sakit, dia cepat sembuh. Tapi makin kita pikirin, aduh, sembuh sakit kepala, akhirnya darah tinggi. Sembuh darah tinggi, asam urat. Asam urat sembuh, asam lambung. Asam lambung sembuh, asam ketek mulai asam. Ayah. Yang kedua, orang sukacita menunjukkan kesaksian. Dan yang ketiga, orang sukacita hidupnya jadi menyenangkan. Sama-sama bilang saya harus sukacita. Klik. Yang kedua, jadi sukacita dalam iman Kristen itu ada 2. Yang pertama saya beri nama tanggung jawab. Karena saya anak Tuhan, saya nggak mau bikin malu nama Tuhan. Sama-sama bilang, karena saya anak Tuhan, saya tidak mau bikin malu nama Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Amin. Daud sampai bilang, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Sempurna masih jauh. Kalau saya bilang sempurna, semua saudara bilang masih jauh. Sempurna. 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 Sempurna masih jauh. Jangan kau hayalkan suamimu sempurna. Jangan kau hayalkan rumah tanggamu sempurna. Jangan kau hayalkan masa mudamu sempurna. Jangan kau hayalkan hidupmu sempurna. Jangan kau hayalkan istrimu sempurna. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini. Makanya selalu saya bilang, orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang perfeksionis. Karena yang dia tuntut kesempurnaan. Ada persoalan sedikit dia pikirin, ada persoalan sedikit dia stres, ada persoalan sedikit, waduh, makan hati, makan lambung, paru-paru, liver, mah, ginjal, ronsen kosong. Santai. Kesempurnaan apa? Masih jauh. Kita belum tiba di surga. Karena itu kita nikmati saja. Kekuatan kita, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau hanya 1 ayat sudah bisa hafal buat orang Kristen, Roma 8 ayat 28. Apa itu? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan
Kebaikan. Engkau stres, ingat Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Engkau disakiti orang, kau dikecewakan orang, kau dikhianati orang, kau dilukai orang, kau dibohongi orang. Ingat Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang saya pelajari di sini, klik. Jadi sukacita dalam iman Kristen yang pertama apa? Tanggung jawab. Sukacita buat orang Kristen bukan keadaan. Tanggung jawab. Bangun pagi dan bilang saya mau bersukacita hari ini. Amin. Apapun yang terjadi bilang tidak ada yang bisa mengambil sukacita kita. Kita nggak bisa atur mulut semua orang. Yang kedua, apalagi kalau sudah punya medsos, sudah nggak bisa atur netizen. Ada aja yang nyerang saudara, ya tuh. Karena pada dasarnya kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya bikin profil senyum, semua orang senang nggak lihat senyum saudara? Nggak juga. Ada yang bilang utang belum bayar udah senyum. Saya senyum ada yang bilang giginya kuning. Saya senyum ada yang bilang tambah tua tuh orang kelihatannya. Pertanyaan saya, haruskah saudara sakit hati? Saya kasih tahu ya sama saudara ya. Jokowi itu banyak yang ngomongin loh. Siapa saudara? Siapa Jokowi? Mantan presiden. Ya itu kan udah mantan pendeta. Prabowo ada yang ngomongin gak? Apalagi lu. Lu ketua RT aja enggak saudara-saudara. Presiden sama mantan presiden aja diomongin orang. Sempurna masih jauh. Jadi kalau hidup kita cuma mau dipuji orang, makan hati, jantung, mah, lever, ginjal, paru-paru lu. Mending kalau cuma makan hati, masih banyak yang lain. Udah makan semua habis. Tapi sukacita bukan keadaan, sukacita adalah tanggung jawab. Bangun pagi dan bilang saya mau sukacita. Disakiti, dikhianati, dicurangi, bilang tidak ada yang bisa mengambil sukacita saya. Karena sukacita Kristus di dalam diri saya. Katakan amin. Yang kedua saya pelajari, tapi sukacita juga adalah perintah Tuhan. If I love him, I will do his commands. Karena saya cinta dia, dia perintahkan kita untuk bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah perintah Tuhan. Joy is not request from God. Joy is command of God. Sukacita bukanlah permohonan Tuhan. Tuhan tidak memohon-mohon anakku yang ku sayang, ku kasih, yang aku sudah mati bagimu. Tolonglah bersukacita kalau bisa. Tapi Alkitab bilang bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Buat saya orang yang tidak mau bersukacita adalah orang yang nantang Tuhan. Tuhan sudah kasih perintah bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan lain kata Alkitab bilang, kenapa aku menyuruh engkau bersukacita? Karena sukacita itu baik. Yang setuju sama saya katakan sukacita itu baik. Sama-sama bilang sukacita itu berguna. Amin. Makanya iblis gak mau sukacita. Tuhan beri perintah. Orang-orang yang tidak mau bersukacita adalah orang-orang yang nantang Tuhan. Dia sedang berargumen sama Tuhan. Ya bagaimana saya bisa bersukacita kalau suami saya kayak gitu? Bagaimana saya bisa bersukacita kalau uang saya kayak gini? Bagaimana saya bisa bersukacita kalau bisnis saya begini? Hari ini saya mau bilang Tuhan yang menyuruh bersukacita. Tuhan yang berkata, aku Tuhan yang segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang saya harus bersukacita. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Sebetulnya sukacita terjadi kenapa sih? Satu, sukacita terjadi karena apa yang kita harapkan terjadi. Dan ini biasanya otomatis. Saya sih, kan tahun ini saya ulang tahun ke-50 gitu. Saya harap suami saya kasih surprise. Bener dia kasih surprise.
emas 50 kilo. Udah kayak Markus di itu. Markus di MA. Emasnya 50 kilo darah Yesus. Banyak aman. Tetapi pertanyaan saya. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, haruskah kita marah? Haruskah kita tersinggung? Haruskah kita kecewa? Haruskah kita berontak? Roma 8 ayat 28 bilang apa? Klik. Yang kedua, sukacita terjadi kenapa sih? Karena ada yang menguntungkan dan yang menyenangkan. Yang tidak terduga. Terus pertanyaan saya, kalau tiba-tiba sebaliknya ada yang mengecewakan, haruskah saya berontak? Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Klik yang ketiga. Dan ini yang saya yakini. Sukacita terjadi karena apa? Sikap hidup yang bersyukur. Orang kalau dasar hidupnya bersyukur. Daud berkali-kali bilang, aku mau bersyukur. Orang kalau suka golf, permainan orang stres yang gak jelas itu. Iya kan? Kan kok orang main pingpong enak ada lawannya. Orang main tenis enak ada lawannya. Orang main catur tetap ada lawannya. Cuman golf aja kayak orang stres. Bola satu diliatin, ditaruh di dia jalan ngejar bola. Sampai bukan dia ambil, dia pukul jauh lagi, dia jalan lagi. Kalau mau jalan, jalan aja. Ngapain mukul-mukul bola? Sama kayak anjing aja dilempar bola, dikejar, digigit, balikin lagi, lempar lagi. Darah Yesus gak jelas. Tapi sudahlah. Orang kalau suka main golf. Saya mau bilang sama saudara. Yang biasanya dia bangun siang, hari itu dia bangun pagi. Karena mau main golf. Dia beli baju yang mahal, dia beli sepatu yang mahal, dia beli peralatan yang mahal. Kayaknya untungnya gak ada. Tapi buat dia adalah kebanggaan. Dan saya percaya. Orang kalau menyadari sukacita itu bermanfaat, apapun yang terjadi dia memilih untuk bersukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus tetap memilih untuk bersukacita. Makanya sukacita terjadi karena sikap hidup kita yang bersyukur. Orang kalau suka lari pagi, dia bangun lebih pagi, dia lari sendiri. Apa yang dia kejar gak jelas. Nanti kalau dia udah keringat, dia senang sendiri. Lalu kita mungkin pikir, ini orang apa gak ada kerjaan sih, lari sana, lari sini, lari sana. Anjing aja udah malas ngejar dia. Tetapi satu, kalau kita tanya sama orang, lu kenapa sih tiap pagi lari pagi 10 kilo? Gak ada yang dia kejar. Mending kalau dia lari ke kantornya, masih mending kan, lebih cepat nyampe kantor. Ini enggak, dia lari-lari, balik pulang lagi. Cuman bedanya waktu dia lari, berangkat, kering. Dia pulang basah. Dia senang-senang sendiri gitu. Ini orang. Lalu kita tanya, kenapa dia berjuang seperti itu? Maka dia bilang, demi kesehatannya. Baru kesehatan tubuh. Tapi tahukah saudara, sukacita kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau saya bilang sukacita, semua bilang kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Sukacita. Sukacita. Kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Berarti kalau kita simpulkan, kenapa sukacita terjadi? Karena sikap hidup kita yang bersyukur. Jadi kenapa orang sulit bersukacita?
Karena pada dasarnya susah untuk bersyukur. Klik. Jelas ya? Nah, Lukas 10 ayat 20 bilang, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Artinya sukacita itu harus. Sama-sama bilang sama saya, sukacita itu harus. Tetapi kata Alkitab, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Berarti Alkitab sedang mau garis bawahi buat kita, sukacita itu harus. Tapi jangan bersukacita dengan alasan yang salah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bersukacita dengan alasan yang salah. Klik. Saya catat di sini, jangan sampai kita memiliki alasan yang salah dalam bersukacita. Jadi kalau kita sukacita, kita ingat, ini alasannya salah nggak? Klik. Nah, karena alasan yang salah dalam bersukacita akan berdampak buruk. Satu, akan menjadikan kita sombong. Contoh, kita bersukacita hanya karena roh-roh itu takluk. Dengan lain kata, mereka akan jadi sombong kan? Oh, lu mah belum sekelas gue begini nih, pat, setan lari. Ya. Ada orang bersukacita kenapa? Karena apa yang dia rebut dalam hidupnya. Saya semenjak ikut Yesus, rumah saya jadi 5, mobil saya jadi 10. Ini kalau dipotong nih khotbah saya ini nih rame nih. Ya, padahal cuma contoh saya kan. Awas lu potong-potong lagi lo. Ya kan saya lagi bilang kan. Semenjak saya ikut Yesus, rumah saya 5, mobil saya 10. Kalau sampai ini muncul di medsos, tolong saudara bantuin saya klarifikasi ya. Karena saya udah tahu nih ada kelompok-kelompok yang paling senang. Saya ngomong apa dipotong, diedit, dinarasi gitu. Tapi udahlah biarin lah. Rambut saya sampai habis begini gara-gara itu mereka itu. Ya. Kan ada orang yang ngomong gitu kan. Saya semenjak ikut Tuhan, rumah saya 5, saya diberkati, mobil saya 10. Kalau dia bersukacita karena itu, maka waktu dia lihat orang ikut Tuhan, naik motor tinggal di rumah kontrakan, langsung dia bilang apa? Oh, ada roh penjajahan Pak Haji, karena dia kontrak di rumah Pak Haji. Oh, masih ada kutuk helm darah Yesus. Ini yang saya bilang, kalau sukacita kita alasannya salah, kita menjadi sombong. Ada orang yang semenjak dia bertobat, tadinya dia sakit kanker, tadinya dia sakit jantung, tadinya dia kolesterol. Pas dia ikut Tuhan sembuh semua penyakitnya. Dia bersukacita karena Tuhan sudah selamatkan hidupnya. Jangan bersukacita hanya karena penyakit saya sembuh. Waktu penyakitnya sembuh, tiba-tiba ada orang yang melayani Tuhan. Lalu ada kanker atau ada tumor, langsung dia bilang apa? Lu periksa diri deh, kalau menurut gue ya, lu ada dosa. Karena gue, semenjak gue iring Tuhan, segala penyakit sembuh. Sampai kutil-kutil gue udah sembuh sekarang. Alasan yang salah dalam bersukacita menjadikan kita orang-orang yang menyebalkan. Menjadikan kita orang-orang yang apa? Karena sombong. Yang kedua, kenapa Yesus tegur murid-murid dan bilang, janganlah kamu bersukacita karena roh itu takluk. Yesus ngerti kalau alasan kita salah cenderung sombong. Kenapa ada anak Tuhan yang sombong? Karena dia bersukacita untuk alasan yang salah. Makanya Paulus bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Karena justru waktu aku lemah, Kristus menjadi kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, alasan yang salah dalam bersukacita akan berdampak buruk, justru menjauh dari Tuhan. Karena dia merasa tangan dia sendirilah. Dia merasa perjuangan lah.
Sekarang bisnis saya maju tuh. Sekarang apa yang saya inginkan selalu bisa saya beli tuh. Karena dia bersuka cita untuk apa yang dia rebut, dia bersuka cita untuk apa yang dia raih. Lama-lama dia menjauh dari Tuhan. Terlalu banyak orang yang memulai karirnya sebagai anak Tuhan. Tapi ketika dia mencapai pencapaian tertentu, dia melupakan Tuhan. Hari ini saya hanya mau ingatkan saudara, apapun yang kau berhasil raih, percayalah itu karena anugerah Tuhan. Makin kita menjauh dari Tuhan, hidup kita makin susah. Makin kita dekat Tuhan, ada saja berkat yang Tuhan sediakan. Saya katakan amin. Yang ketiga, karena alasan yang, kenapa Yesus concern dengan ini? Karena alasan yang salah dan bersuka cita akan berdampak buruk, sehingga kita menonjolkan apa? Kearoganan dan keegoisan. Karena selalu saya bilang, kalau iblis nggak bisa membuat kita untuk melakukan yang Tuhan mau dalam hal ini, kalau iblis nggak bisa menahan kita untuk bersuka cita, iblis akan membuat kita bersuka cita dengan alasan yang salah. Klik. Akhirnya saya simpulkan, apa sih yang termasuk alasan yang salah dalam bersuka cita? Yang pertama, kita bersuka cita karena orang yang mengecewakan kita menghadapi kesusahan. Ini hal yang paling buruk. Pendeta, dia tuh selalu ngomongin saya, pendeta. Saya sih cuma berserah sama Tuhan. Puji Tuhan, pendeta. Kemarin dia tabrakan, pendeta. Kakinya mesti diamputasi. Tuhan bela saya. Jangan. Itu namanya hati lu busuk. Kalau kita bisa bersuka cita untuk penderitaan orang, buat saya ada yang gak beres dalam hidup saudara. Orang itu mau buat jahat bagaimanapun kepada hidup saudara. Tapi kalau sampai ada masalah sama orang itu, tetap kita harus doakan. Amin. Karena kalau kita bersuka cita untuk kesusahan orang yang nyusahin kita, engkau akan jadi orang yang sangat arogan. Lihat aja, coba ngomongin gue. Dihajar sama Tuhan. Dia belum kenal siapa gue. Buat saya, itu sukacita yang sangat keliru. Engkau akan jadi sombong. Engkau jadi orang arogan. Engkau merasa gak ada lagi yang bisa buat apa-apa sama gue. Pokoknya ngomongin gue, nasehatin gue, nyerang gue, dihajar oleh Tuhan. Wih, kau pikir Tuhan, kau punya tukang pukul kah? Kita bersuka cita bukan karena orang yang berbuat jahat akan dihajar oleh Tuhan. Kita bersuka cita karena selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lanjut. Apalagi alasan sukacita yang salah? Yang kedua, kita bersuka cita karena prestasi dan pencapaian kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bawa kita ke satu tempat, kita bersuka cita. Tapi bukan soal tempatnya. Karena pertanyaan saya, bukankah kita kena fenomena istrinya Ayub? Istrinya Ayub bersuka cita karena pencapaiannya. Tapi waktu pencapaiannya diambil, dia marah. Tapi Ayub bersuka cita karena penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bersuka cita karena penyertaan Tuhan. Saya bersuka cita karena kesetiaan Tuhan. Saya bersuka cita karena kuasa Tuhan. Makanya waktu segalanya diambil daripadanya, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hati-hati bersuka cita untuk pencapaian. Betul kita bersuka cita untuk setiap berkat. Tapi yang kita bersuka cita bukan karena berkatnya. Tapi karena kebaikan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan demikian. Klik. Bersukacitalah karena Tuhan kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bahwa Tuhan kita Yehova Shaddai. Apa artinya Yehova Shaddai?
Artinya dia yang maha kuasa. Sama-sama bilang, Tuhan saya maha kuasa. Jadi tenang aja. Kalau engkau diberkati Tuhan, bersyukurlah karena Tuhanmu maha kuasa. Tapi kalau segala sesuatu engkau sedang menghadapi pencobaan, tetap tenang juga karena Tuhan kita maha kuasa. Sama-sama bilang sama saya, di tangan Tuhan segala sesuatu mungkin. Sama-sama bilang, di tangan Tuhan segala sesuatu mungkin. Lalu yang kedua, kita bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan kita Yehova Jireh. Dia menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Dan yang ketiga, kita tahu dia Yehova Rafa. Artinya dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia menyembuhkan luka hati, dia menyembuhkan kepahitan, dia menyembuhkan sifat dan karakter yang diombang-ambingan dunia ini. Dan yang keempat, yang terakhir, dia Yehova Moshiach. Apa itu Yehova Moshiach? Dia Tuhan yang dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Alkitab bilang, jangan kamu bersuka cita hanya karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Artinya the end of the day. Betul di dunia ini kita hadapi tantangan. Betul di dunia ini kita hadapi pergumulan. Tapi di end of the day, keselamatan dari Tuhan datang tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan.